Kalau P3K, guru-guru saya juga saya anjurkan, ayo ikut P3K, ikut P3K. Mereka kan bisa ditarik untuk guru kelas rendah SD tuh. Hmm. Tapi kalau guru kami S1 semua ditarik ke SD semua, terus guru-guru yang mengajar di PAUD Nah, gimana? Saya menggerakkan sekolah itu walaupun saya pertama mengajar sendirian. oh sendirian Bu ya. Pernah sendirian karena tidak ada guru, waktu itu gajinya cuma 50.000. Mereka lagi mengajar, kemudian saat mengajar sekolah mereka dilempar sama masyarakat yang tidak mau didirikan TK. Kali ini kami kedatangan bintang tamu dari Kepala PAUD Parenggian. Melati di Kecamatan Parenggian. Baik ya Bu ya kabarnya Bu. Baik, Kemarin ini suasana Natal ya Bu ya. iya Jadi betul. sebelum kita mulai kami mengucapkan selamat Natal dulu untuk Ibu. Terima kasih. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Kemana Natalan di mana Bu, di sini apa? Kemarin kebetulan Natalan kami kumpul keluarga di Palangkaraya. Oh di Palangkaraya. Iya. Oh ini ada kegiatan apa Bu di Palangkaraya? Apa kumpul-kumpul atau ada apa nih? Memang tujuannya ke sana gitu? Terus langsung liburan. Ya langsung liburan atau apa gitu di Palangkaraya? Biasanya langsung libur, biasanya kalau keluarga Natalan biasa satu keluarga itu berkumpul bersama. Di Palangkaraya lah. Baik ya keluarga karena kami memang keluarga besar. Jadi sedang berkumpul di dalam satu, siapa yang paling kakak tertua berkumpul di situ berdoa bersama, biasanya seperti itu. Oh di Natalan Mbak. Iya. Nah ini sebelum kita masuk ke topik ya Bu ya. Siap. Nah kami mau tanya dulu. Ini kan aku penasaran aja Bu ya, penasaran. Kalau misalnya kami umat Muslim kan Iya. misalnya rutinitas Natalan, rutinitas Hari raya. hari raya. Nah biasanya kami sholat Id dulu, terus kumpul di rumah silaturahmi. Nah kalau Natalan tuh gimana Bu biasanya? Kalau Natalan juga sama sebenarnya Sama ya? sih seperti itu ya. Kalau pagi-pagi malam juga ada malam Natal. Oh Malam ada. Natal ada ya, kemudian di hari tanggal 25-nya itu ada kebaktian Natal juga di gereja. Nah, biasanya setelah pulang dari gereja itu silaturahmi sama juga seperti umat Muslim. Sama ya? Silaturahmi ya, orang-orang yang tua dulu, kemudian berkumpul keluarga bersama sampai hari kedua biasanya seperti itu terus. Dan juga nanti kalau memang keluarga besar, ini bergantian sampai tahun baru nanti. Oh sampai tahun baru? Iya seperti itu. Karena kalau memang keluarga besar, ya. Oh berarti suasana itu sampai tahun baru? Iya sampai tahun baru. Panjang. Iya panjang seperti itu. Tapi kemarin anak-anak kumpul semua ya Bu ya? Kebetulan anak-anak saya tidak bisa kumpul kemarin ya, kami sama kumpul dengan keluarga besar bapak dan keluarga besar saya sendiri. Kemudian anak saya yang paling tua, kebetulan anak saya yang nomor 2 masih di Surabaya, dan yang bungsu juga menyelesaikan S2-nya di Malang. Oh S2. Ya, jadi ini kemarin mengejar mau sidang ketiga untuk mengejar ini apa? Ikut wisuda katanya mau menyempatkan tahun ini, ternyata belum sempat ya. Masih ada tahun depan kan? Iya betul. Itu jurusan apa Bu? Kemarin kebetulan anak saya mengambil jurusan sarjana hukum, kemudian melanjutkan S2, dia mengambil notaris. Tadi latar belakang sampean tadi awalnya latar belakang sampean memang di pendidikan usia dini ya Bu ya? Sebenarnya tidak seperti itu. Oh tidak seperti itu. Oh, ceritanya panjang sekali sebenarnya ya. Saya mengikuti suami bekerja, kami memang orang Palangkaraya sebenarnya. Aslinya Palangkaraya? Iya, asli Palangkaraya. Suami saya dapat kerja, kemudian kami berpindah-pindah tempat. Saya pernah pertama ingin tergerak juga sebenarnya, Pak, kok saya di rumah saya ingin bekerja, seperti itu. Terus saya sempat juga berpikir, Bapak bagaimana kalau saya buka warung di depan rumah? Oh sempat. Iya, malah saya kepingin rasanya buka warung, mungkin warung gorengan, segala macam. Karena kita hidup di daerah kan, beda-beda ya. Tapi bilang suami saya, ngapain? Iya, usah, cukup aja dengan gaji yang saya beri. Kemudian saya punya anak saya masuk sekolah, saya tergerak di situ karena saya mengantar anak. Sepertinya mengajar anak-anak TK ini seru juga, ramai. Nah, akhirnya saya mencoba melamar. Pertama saya masih menggunakan sarjana SMA. Saya belum S1 ya. Saya masuk ke situ, kebetulan waktu itu saya pertama ngajar itu di Kota Besi. Sebentar ya. Sempat setahun,
Kemudian kami pindah lagi kerja Bapak ke Kuala Pembuang. Di situ juga saya sempat kerja lagi, ngajar selama 2 tahun, ikut guru di sana mengajar taman kanak-kanak. Di Kuala Pembuang ya? Iya, pernah di Kuala Pembuang. Kemudian kembali ke Kota Besi lagi, kembali ke Parenggian. Di Parenggian saya ditawarkan oleh Bu Camat, Bu Lamping, ya. Oh, dulu masih Bu Lamping. Masih Bu Lamping. Bu Lamping tergerak juga, Bu Camat ingin mendirikan TK karena waktu itu taman kanak-kanak di Kecamatan Parenggian cuma baru 1, TK Bahtera. TK Bahtera dulu ya? Iya, TK Bahtera. Beliau ingin membangun TK lagi dengan di bawah Yayasan Dharma Wanita. Yayasan Dharma Wanita ya. Kemudian saya dipilih untuk menjadi kepala sekolah di taman kanak-kanak karena saya punya pengalaman mengajar selama di Kuala Pembuang kemarin. Oh, berarti sekarang tuh PAUD Melati ya, PAUD ya sekarang? Iya, masih bertahan sampai sekarang. Berarti PAUD Melati masih di bawah yayasan itu apa? Masih. Melati waktu itu Dharma Wanita, karena Dharma Wanita tidak bergerak maksimal lagi. Dulu memang dikelola oleh Dharma Wanita, penggajian juga Dharma Wanita semua. Kami cuma tahu mengajar. Kemudian Bu Lamping pindah, Bu Lamping juga berpesan ketua yayasan, tolong sekolahnya Bu Harum kerjakan, harus berdiri terus, jangan sampai sekolah ini tidak berjalan. Jadi saya menggerakkan sekolah itu walaupun saya pertama mengajar sendirian. Oh, sendirian? Pernah sendirian karena tidak ada guru. Waktu itu gajinya cuma 50.000. Itu tahun berapa, Bu? Tahun berapa kira-kira? 1997 sampai 1998. Berarti pertama kali dibangun Melati itu 1997 ya, Bu? Iya, berdiri pada 17 Oktober 1997. Sudah lahir? Belum. Masih muda. Makanya sekarang saya punya cucu sudah banyak dari TK Melati. Ini alumni, Bu? Alumni TK Bahtera. Oh, berarti tahun 97 ya, Bu, yang mulai dibangun TK Melati ya. Berarti Ibu awalnya ketua yayasan ya? Belum. Masih yayasan waktu itu di bawah binaan. Kalau setiap kali yayasan waktu itu kan belum ada di akta notariskan. Jadi setiap pergantian camat otomatis dia yang membawahi taman kanak-kanak itu. Kemudian beralihlah kami ke PKK, binaan PKK kecamatan ya, berlangsung terus karena perpindahan camat. Kebetulan suami saya ditugaskan menjadi PLT camat. Kemudian setiap dari dinas diharuskan menguruskan akta notaris. Nah, akhirnya di akta notariskan di situ karena kebetulan suami saya dan kebetulan saya yang menjabat sebagai ketua yayasan, akhirnya saya di akta notariskan menjadi sampai sekarang. Iya, di akta notariskan untuk sebagai ketua yayasan. Berarti dulu itu namanya TK masih ya, Bu ya? Iya, masih TK. Nah, itu kan sekarang kan pindah tuh jadi PAUD Melati ya. Nah, itu ada perbedaan nggak, Bu, antara TK dan PAUD itu sebenarnya? Kalau untuk TK kita kan menjurus untuk satu sekolah. Kalau PAUD kita bisa mendirikan ada kelompok bermainnya, ada taman kanak-kanaknya. Jadi bergabung di dalam satu kesatuan PAUD. Jadi di bawah naungan satu yayasan. Dirangkum langsung gitu, Bu ya? Iya, kemarin kami seperti itu. Jadi ininya, Bu, maksudnya tingkatannya berarti PAUD ini masih di atas dari TK atau gimana, Bu? Statusnya gitu. Kalau di status misalnya di status hukumnya lah gitu, PAUD dan TK ini gimana? Tingkatannya gitu maksudnya. Ya, kita belum begitu mengerti juga ya, Papa Nala kemarin, karena memang ini sudah lama sekali. Waktu itu kami disuruh membuat akta notaris karena memang kami juga berpikir kami ada KB-nya. Jadi bagaimana kalau supaya yayasan itu di dalam satu naungan saja, begitu satu akta notaris. Jadi kemarin kami membuat jadi PAUD Melati. Iya, seperti itu. Kalau kami cuma TK saja berarti nanti kalau kami mendirikan PAUD otomatis membuat yayasan baru lagi, seperti itu. Tapi karena kami ingin menjadikan satu yayasan, jadi digabungkan menjadi satu PAUD Melati. Itu. Berarti panjang ya buat ceritanya? Panjang sekali karena udah begitu lama, udah puluhan tahun. Ini, Bu, awal mula kan sampai tadi di Yayasan Dharma ya, Dharma Wanita. Nah, boleh tanya nggak, Bu? Awal kan sampai ini lulus SMA nih. Ya. Memang cita-citanya jadi pengelola atau gimana, Bu? Cita-cita awalnya gitu. Sebelumnya gimana? Sebelumnya. Sebenarnya cita-cita saya itu tidak ke PAUD ya. Tidak, memang tidak sama sekali.
karena pendidikan saya sebenarnya saya dari SMA jurusan IPA, kemudian saya sempat kuliah juga sampai semester 3 di Universitas Palangkaraya. Saya mengambil arsitektur, bagian teknik sipil lah, teknik sipil. Saya kuliah sempat 3 tahun di situ. Kemudian karena suami saya dipindahkan kerja, namanya kita kan kadang-kadang istri kasihan suami. Benar. Ya ikutin. akhirnya udahlah. Sekolahnya saya tinggal, saya ikut suami ke tempat kerja, kemudian saya berpikir lagi, sempat balik lagi ke Palangkaraya. Balik lagi. Ya, balik lagi ke Palangkaraya, ngurus lagi ini apa? Sebenarnya sudah di 3-nya udah dapat sebenarnya, karena saya tinggal, tapi saya tidak mau menyelesaikan di 3, saya minta pindah lagi dari Universitas Palangkaraya, transkrip nilainya saya minta, saya pindah benar-benar ke universitas yang lain, kemudian di situ saya mau mengambil S1, rencananya seperti itu, kemarin mau jadi insinyur. Tapi ternyata tidak juga memang jalurnya kan situ kan. Ya. Tapi memang Bapak namanya hidup gitu ya Bu ya. Sama. Kita tidak tahu. Saya juga Bu awalnya kan niatnya tuh nggak seperti sekarang gitu. Cita-cita awal tuh kan paling utama nih. Saya cita-cita tuh mau jadi anggota dewan juga awalnya. Iya. Siapa tahu kedepannya nanti ya. Awalnya tahu nanti ya Bu ya. Iya. Cuman gimana ya? Perputaran zaman kita sampai ini akhirnya ya jadi kayak sekarang gitu. Oh, berarti awalnya mau jadi insinyur, terus akhirnya jadi cuman ya dua-duanya sama-sama sukses lah Bu. Iya. Nah, saya mau tanya lagi Bu tentang apa ya, perkembangan di PAUD selama sampean di PAUD nih. Ada nggak Bu misalnya hal yang berkesan gitu selama sampean ngajar di PAUD? Yang paling berkesan lah gitu. Selama puluhan tahun kurang Wah. lebih. 2 tahun udah lama Bu. Iya betul, sudah lama. Hal yang paling berkesan itu banyak hal sebenarnya dari anak-anak, karena anak-anak itu sebenarnya lucu-lucu, anak-anak itu gitu polos, mereka mencintai kita itu dengan tulus, tidak pernah yang berpura-pura seperti kita katakan ya. Jadi rasanya bahagia kalau ketemu anak, apalagi kalau anak-anak ketemu kita, halo ibu guru, apa kabar, terus kita dipeluk, waduh rasanya di situ hal yang paling sangat berkesan. Kemudian kemarin saya juga sempat dikejutkan juga sama anak-anak, saya duduk basi dan duduk sendiri, mungkin dia lihat saya termenung, anak-anak kok bawa bunga, bunda ini bunga untuk bunda, wah rasanya wah begitu anak-anak, ternyata anak-anak ini perhatian juga sama gurunya. Seperti itu. Dan juga hal yang paling berkesan yang membuat saya sangat berkesan, kami selama bekerja sama Bapak, kami sempat mendirikan beberapa PAUD di kecamatan. Di situ belum ada TK yang berdiri waktu itu di kecamatan, dan juga pemerintah waktu itu bilang bahwa satu desa harus ada satu PAUD. Ya, di situ saya bergerak sama Bapak juga bergerak, kami ke desa-desa, kemudian kami mengumpulkan kepala desa, ayo kita dirikan PAUD. Mereka kadang-kadang ya kendalanya banyak sekali. Iya benar sih Bu, namanya kita membangun sesuatu kalau dari nol tuh berat Bu sebenarnya. Harus ada dukungan dari kepala desa dan juga masyarakat. Terutama masyarakat ya Bu ya. Otomatis masyarakat yang paling utama. Iya. Tapi ada pengalaman yang paling menyedihkan loh. Apa itu Bu? Waktu kami mendirikan PAUD desa yang paling ujung, sudah didirikan desa, karena kan mereka memberitahukan mereka, ayo kita dirikan PAUD, kami tidak punya gedung. Fasilitas apa yang ada di desa yang masih kosong, gunakan seperti itu. Mereka mendirikan, dapatlah satu rumah kosong di itu desa. Rumah warga. Bukan rumah punya desa sebenarnya, punya kantor desa. Ya, terus diperbaiki, dibersihkan, mengajar, guru-guru mengajar, karena mereka juga tergerak, karena saya gerakan mereka, ayo Bu. Kemudian mereka tergerak juga, walaupun tidak ada gaji. Prinsip kan saya seperti itu. Ayo Bu, kita membangun desa walaupun kita tidak digaji. Siapa ibu-ibu yang memang rasanya tergerak mau mengabdi seperti itu. Ada yang mau, mereka lagi mengajar, kemudian saat mengajar sekolah mereka dilempar sama masyarakat yang tidak mau didirikan TK. Itu kendalanya. Berarti ada pro dan kontra juga ya? Ada juga banyak permasalahan. Itu apa ya Bu ya? Saya agak bingung Bu dengan masyarakat yang bisa menolak Bu. Alasannya itu apa Bu menolak? Padahal kan itu untuk memajukan desanya sendiri kan harusnya. Iya sebenarnya. Tapi kayaknya entah kenapa ya, padahal
masyarakat, kepala desa juga mengizinkan sudah memakai Mm-mm. gedung itu sudah diperbaiki, sudah dibersihkan, tapi kayaknya memang ada Beberapa yang memang. iya, Oknum ada mungkin mungkin ya, Bu, ya? oknum ya mungkin tidak suka dengan kepala desa atau Iya. bagaimana. Biasanya seperti itu kan kalau di daerah-daerah yang sangat Iya. terpencil. Yang ini apa yang bukan fanatik sih sebenarnya dia. Ya, Mungkin dia nggak mau nih so kepala desa ini maju. Hmm. ya, Ini apa nih pendukung si A kan? ya Akhirnya biasanya gitu. Ya biasanya politik lah Bu ya. Oh, berarti ada terselubung gitu ada juga mungkin. juga. Entah sampai sekarang kemungkinan belum berdiri kalau tidak salah itu di satu desa itu. Oh, Kalau desa itu agak susah memang. iya memang susah. Berarti di sana ada berapa PAUD, Bu? PAUD ya, sana nama PAUD ya? Ada. Ada berapa PAUD, Bu, yang sampai didirikan Di sana belum, mereka belum sampai ke PAUD ya, mereka masih KB. TK saja. Oh, TK. TK semua TK. Oh, Mereka TK semua semua. TK ya. Hampir semua desa kemarin sudah mendirikan TK-nya. Oh, berarti ini salah Di bawah binaan desa semua. Di bawah binaan desa. Iya, berarti ini saya salah persepsi nih, Bu. Saya pikir tuh gini, Bu. PAUD itu swasta, TK ini negeri, bukan ya, Bu ya? Oh, bukan. Oh, bukan. Beda. Sama. Sebenarnya statusnya sama. Cuman perbedaannya tuh gimana, Bu? Masih kurang paham. Iya, masa kan bukan ahlinya, Bu, di situ. Maksudnya perbedaan dari TK dan PAUD ini loh, Bu. Apa ya? Sebenarnya PAUD itu Usia biasanya, Bu ya. tergantung usia. Oh, Ada usia. anak usia dini, ada usia dari Kelompok bermain. 0, ada kelompok bermain, ada apa penitipan anak juga masuk PAUD. PAUD ya. Ya, sampai ke usia 6 sampai 7 tahun. Iya. Kalau TK? Kalau TK kan usia 4 sampai 6 tahun. Berarti gini, dari cakupan usia ya, Bu ya. Berarti kalau apa nih di PAUD itu bisa dari 0 ya? Apa Ya. dari 0 bisa sampai 7 tahun. Iya, ada penitipan anak juga di situ. Kalau Iya. memang sekolah yayasan itu mendirikan seperti itu. Iya. Oh, gitu Di ya. PAUD tuh biasanya umur 3 tahun nih, Bu ya, rata-rata ya. 3. Iya kan? Iya. Umur 3 tahun. Ada juga yang kalau memang penitipan anak juga bisa kan. Bisa. Penitipan anak lagi ada 3. Nah, terus ini, Bu, ini pertanyaan dikit ya, Bu ya. Kan kami lihat nih di semua TK, PAUD ataupun yang anak-anak usia dini ya, Bu ya. Itu kan rata-rata gurunya kan perempuan nih, wanita ya, Bu ya. Iya. Kok kenapa enggak saya tahu nih laki-laki gitu, gitu, ngajar Bu. di situ, kenapa enggak gitu, Bu? Apa memang ada aturannya atau gimana? Sebenarnya nggak ada aturan. Enggak ada aturan sebenarnya ya? Ya, laki-laki Sama kalau laki. mau ayo kalau melamar ke sekolah saya terima. Itu kenapa, Bu? Jadi kebanyakan Kemungkinan seperti ini ya. Naluri seorang ibu kemungkinan ya. Karena namanya kita mengajar anak-anak TK itu kita harus punya naluri seperti seorang ibu Sabaran yang ekstra. kesabaran ya. Tapi laki-laki juga bisa sebenarnya. bisa ya. Ada hal yang penting ada suatu hal kesabaran. Mungkin laki-laki kadang-kadang kurang sabar menghadapi anak-anak. Kadang-kadang apalagi kalau di kelompok bermain ataupun di titipan anak di situ kan merawat anak itu seperti merawat anak-anak di rumah. Kadang-kadang keluhan mau ke belakang, mau apa, semuanya gurunya yang nangani. Kalau laki-laki kemungkinan ya dia harus sanggup seperti itu menjadi seorang ibu. Kemungkinan juga jangan salah Bang, Meratau ada. Ada banyak ya. ada banyak. Tapi kan di Parenggian belum ya, Bu ya? Sepertinya Parenggian dan juga Kotim saya belum pernah Belum melihat. pernah ada belum kalau di pernah Kotim. ada ya. Makanya di daerah luar Kotim kemungkinan ada. Kalau di Jawa Takutnya ya. kalau misalnya laki-laki mungkin, Bu ya, anaknya apa? Si anak nakal malah diajak buat tinju gitu. Ajak lagi. Berarti sebenarnya nggak ada aturan ya untuk laki-laki untuk ngajar IPA, nggak ada ya? Tidak. Tidak. Siapa saja boleh bisa mengajar untuk KB, kelompok bermain, kalau memang dia mau terjun ke dunia pendidikan. Nah, dan ini Bu untuk apa di PAUD ya? Di PAUD ini berarti untuk ngajar juga nggak ada batasan usia gitu atau misalnya harus lulus SMA atau apa S1 atau apa gitu, Bu? Kalau sekarang itu minimal mengajar PAUD adalah lulusan SMA. Sekarang ya? Ya, minimal. Kemudian kalau sekarang kan harus S1 PAUD. Ya, memang ada jurusan PAUD. Harus S1 PAUD karena di situ memang menunjang untuk pendidikan. Kalau SMA kan dia umum. Kalau dia sudah S1 PAUD otomatis dia sudah menjurus ke dunia pendidikan anak-anak. Berarti sekarang standarnya itu minimal SMA ya. Minimal SMA, cuman diutamakan dia harus S1 PAUD. Iya, sekarang kan kalau nggak linear
susah juga ya Bu Iya, ya betul. untuk pengangkatannya. Oh. Seperti kalau di desa kita kan susah tuh mencari S1 PAUD. Iya. Nah, setidaknya kita menggunakan, waktu itu saya pernah menyarankan juga karena memang membutuhkan seorang guru, siapa yang mau mengabdi, malah dari pendidikan SMP kemarin sempat diterima juga di sana. Yang penting punya guru untuk mengajar. Ngajar sementara Jiwa aja. ya. Kemudian dia bisa melanjutkan ke paket C. Ya bisa. Ya, kemudian dia bisa melanjutkan lagi ke seperti guru saya seperti itu Pak, ada. Ada ya. Iya, Oh. 2 guru saya dari paket C kemarin. Dari paket C Iya ya. betul. Berarti Dari awal masuk tuh SMP ya. SMP. SMP ya. Kemudian saya dorong mereka untuk mengikuti paket C. Kemudian saya dorong lagi, saya beri semangat. Kemudian sama-sama sampai saya juga ikut sama-sama kuliah. Oh, sama-sama Ya, kuliah. walaupun usia saya udah. Iya. Ayo Kuliah di mana, teman-teman, Bu? kami kemarin kuliah di Palangkaraya. Di Palangkaraya ITB di PAUD. Oh, di Universitas PAUD. Palangkaraya. Kemudian sekarang sama-sama semuanya mengenyam S1 PAUD. Sudah lulus tapi ya. Sudah selesai Sudah. semua, udah beberapa tahun yang lalu. Iya. Sudah mulai berkembang ya udah sekarang. Iya betul. Tapi untuk apa? Untuk di PAUD Bu, itu kontrak daerah atau apa P3K semacam ada ya Bu, jalurnya Bu? Ada ya jalurnya. ya. Kalau kontrak daerah juga ada, kemudian honor yayasan juga ada. Sekarang kan kontrak daerah, pemerintah daerah membuka kesempatan untuk kita, walaupun kita guru PAUD juga itu diperhatikan. Iya, soalnya itu lebih penting sih Bu. Iya. Apalagi yang kayak tadi pengalaman Ibu kan ngajar dari nol nih, nggak digaji, terus gajinya cuma 50.000. Kalau kita mikir bisnis ya nggak masuk Bu. Itu lebih ke arah amal Bu. Ya nantilah di akhirat lah digajinya. Oh, gitu. Tapi ini saya ada sedikit juga rasanya ya kalau memang sekarang kan gencar-gencarnya P3K tuh. Iya, P3K benar. Kalau P3K, guru-guru saya juga saya anjurkan, ayo ikut P3K, ikut P3K. Mereka kan bisa ditarik untuk guru kelas rendah SD tuh, dari P3 S1. Tapi kalau guru kami S1 semua ditarik ke SD semua, terus guru-guru yang mengajar di PAUD gimana? Iya, kami mencari guru lagi yang berpotensi untuk sekolah itu kan agak susah lagi. Sedangkan pemerintah menginginkan PAUD itu berkualitas sekarang, semuanya berkualitas. Masa kita yang nanam, orang yang panen kan? Jadi ya mohon mungkin ada kebijakan nanti dari pemerintah untuk memperhatikan guru-guru PAUD yang kami di sekolah-sekolah swasta, bagaimana bisa nanti juga bisa diangkat menjadi P3K. Harapannya seperti itu. Sebenarnya harapan ya sama juga sih. Sama kita kan ngangkat tutor nih gitu kan. Nanti tutornya udah jalan, udah bisa P3K, udah P3K larinya ke sekolah lain. Ya, itu kendalanya untuk kita ya. Sekolah negeri. Padahal kita ingin sekolah kita maju seperti yang lain juga, sudah bersusah payah. Tapi kalau mereka keluar, kita mau mulai lagi dari awal. Benar, dari awal lagi. Dari nol lagi, narik baru lagi. Udah naik, udah mau panen nggak? Dipanen orang lagi. Mudah-mudahan pemerintah perhatikan kita ya. Itu seperti itu. Iya, cuma kebanyakan tuh kecewanya, bukan kecewa sebenarnya gimana? Agak dianaktirikan lebih tepatnya Bu ya sebenarnya. Cuman yang mudah-mudahan nanti ke depannya berkembang. Lebih baik lah. Lebih baik. Saya juga berpikir aduh seperti ini. Saya menganjurkan teman-teman, ayo ikut P3K, ayo P3K. Terus seperti itu. Cuman kadang-kadang di hati kecil saya juga, aduh kalau guruku habis diambil semua bagaimana saya harus sekolah saya seperti ini. Meningkatkan kualitas, bagaimana harus sekolahnya juga seperti bersaing dengan sekolah-sekolah lain, walaupun kita di kecamatan, di daerah, kita juga seperti orang-orang di luar kota. Apalagi Bu, ngajarin untuk guru di anak usia dini itu nggak gampang loh Bu. Iya. Nggak kayak di SMA kan. SMA misalnya cari buruknya guru ya. Kalau di SMA nih, ya udah ambil buku kasih tugas tinggalin gitu. Kalau di PAUD masa anaknya dikasih, ini buku tulis ya nggak mungkin. Harus ada ini mungkin ada ilmu yang harus diajarkan gitu kalau itu. Nah sampai ada ini nggak Bu, tip dan triksnya Bu, kalau misalnya kita jadi guru di PAUD nih, apa nih yang harus dikuasai dulu sebelum kan siapa tahu kan daripada aku nganggur di rumah mending aku ngajar aja gitu, cuman nggak ada ilmunya gitu lah. Ada nggak Bu tip dan triksnya gitu? Begini, saya punya guru juga tuh. Satu dulu pertama, dia tidak bisa ngajar, dia jarang keluar rumah, dia jarang berkomunikasi juga dengan orang.
kemudian dia saya rekrut masuk ke sekolah saya mengajarkan dia seperti ini untuk ngajar. Berbicaralah di depan, dia belajar ngajar, saya dampingi, silahkan belajar, caranya seperti ini. Kita mengajarkan anak-anak, fokus ke anak-anak. Jangan melihat, kadang-kadang kan apalagi tahun ajaran baru, orang tua kadang-kadang di luar ya. Kita jangan fokus keluar, jangan melihat orang tua, tetapi kita fokus ke anak-anak. Kita belajar, kita berbicara saja sepenuh. Jangan kita merasa takut apa yang ingin kita ungkapkan, kita ceritakan ke anak-anak. Kalau memang ibu rasa takut, dekati anak-anak. Rasakan anak-anak itu seperti anak sendiri. Jadi kalau berbicara itu enak, kita tidak akan kaku. Seperti itu saya mengajarin mereka. Akhirnya mereka, iya betul Bu, trik-trik yang ibu berikan seperti itu. Kita jangan fokus melihat ke orang. Kadang-kadang kita kan takut, biasanya kita tampil, ya nanti dilihat kiri kanan. Apalagi di luar iya. Saya bilang jangan seperti itu. Belajar pertama kita fokuskan ke anak-anak dulu. Anggap saja kita berbicara sama mereka. Jangan merasa mereka itu tahu lebih besar dari kita, tidak, tetapi anggaplah mereka anak sendiri. Jadi otomatis perasaan mengajar itu tumbuh dari diri, ya akhirnya merasa mengenali mengajar seperti anak sendiri, semuanya rasa kasih sayang keluar untuk anak-anak. Yang pertama kali diajarkan untuk anak usia dini itu apa Bu biasanya? Biasanya kami kalau pertama datang mereka perkenalan dulu, perkenalan, mereka bersosialisasi bersama-sama teman-temannya. Kemudian pengenalan lingkungan sekolah, bermain, seperti itu aja dulu. Awalnya. Iya, awal-awal kita menyanyi bersama, mengenalkan guru, dia belajar mencintai teman-temannya. Berinteraksi lah gitu. Iya, belajar interaksi dulu sama teman-teman. Karena di rumah kan dia jarang sekolah, jarang bertemu orang banyak. Apalagi bisa anak tunggal ya. Iya, biasanya apalagi anak yang memang diperhatikan sekali di rumah. Wah, itu ada hal-hal ekstra juga yang harus kita ada. Ada gak Bu, anak yang bandel banget gitu Bu, yang misalnya sama sekolah mukul orang atau apa, ada gak Bu biasanya? Biasanya setiap tahun itu ada. Ada ya? Ada, banyak. Apalagi itu biasanya ada anak yang biasanya di rumah mungkin dia terlalu disayang atau dimanja. Ini tergantung tidak semua anak-anak sebenarnya. Karena segala sesuatunya dia harus dapat. Biasanya anak tunggal biasanya minta ini dikasih, minta ini. Sedangkan di sekolah kan dia tidak akan seperti itu. Dididik. Iya, dia belajar mandiri sendiri. Cuman kadang-kadang karena dia mau punya temannya, udah, ambil. Ini punya saya. Nah, di situ yang memang yang nakal senakalnya anak-anak itu nggak ada juga terlalu nakal, wajar lah nakal anak-anak. Ya, tapi nanti berangsur-angsur mereka memahami. Mungkin lakukannya salah. Iya, ternyata saya seperti ini. Kalau saya seperti ini, saya tidak punya teman. Mungkin di situ Bu, kenapa laki-laki tuh nggak ngajar di ini. Kalau Iki ngajar dia apa di PAUD ya Bu ya, ada orang rebut-rebutan dia yang ngambil mainan angkat gini. Padahal sebenarnya bisa ibu mencoba aja ya. Cuman ya memang bentuk kesabaran. Apalagi sekarang kita menggunakan Merdeka Belajar. Nah itu perbedaannya gimana Bu di TK, dari misalnya dari kurikulum yang dulu kan pindah ke Merdeka Mengajar, apa Bu yang Ibu rasa perbedaannya gitu? Yang saya rasakan perbedaannya sangat signifikan ya. Enak. Kalau dulu kami menggunakan kurikulum K13, kami dikejar. Ini maksud saya seperti ini, RPPH kita kan udah dibikin nih. RPPH untuk satu hari ini harus selesai ini materi ini. Kemudian besoknya materi ini harus selesai. Tema ini harus selesai dalam 1 bulan, misalnya dalam 1 minggu. Tema ini harus selesai. Kita harus selesaikan dalam 1 semester, semuanya harus selesai. Harus dikejar. Kalau kurikulum Merdeka, kita guru diberi kebebasan untuk menyusun RPPH sendiri, kurikulum sendiri. Apalagi sekolah Merdeka juga menyusun kurikulum sendiri. Kemudian RPPH sendiri itu berdasarkan minat dan bakat anak di kelas. Kita bisa nyusun sendiri. Kemudian RPPH kita susun juga tidak mesti harus selesai hari ini. Kita melihat ya apa yang kita sampilkan hari ini, mungkin ada sebagian anak yang belum memahami akan materi yang kita sampaikan, kita bisa mengulang lagi ke berikutnya. Kita sampai 2-3 hari boleh. Jadi, yang penting tujuan pembelajarannya tercapai gitu. Intinya terserah mau misalnya berapa, ini penting sampai di tujuan gitu Bu ya. Jadi lebih ini Bu ya, lebih fleksibel ya. Iya, betul. Guru juga lebih kreatif sekarang. Sekarang lebih kreatif. Anak-anak juga kelihatannya mereka lebih senang
Lebih Lebih senang ya. aktif gitu Bu ya. Lebih aktif, Iya. mereka senang ke sekolah, tidak merasa bosan. Kalau dulu kan harus menulis A, B, cara menulis di papan tulis, harus menulis di. Sekarang kan tidak, mereka sambil bermain, Iya. padahal tidak merasa mereka belajar apa yang Belajar. mereka dapat. Berarti dulu tuh lebih kaku ya Bu ya. Iya, lebih kaku. Saya juga kemarin sempat eh, spontan mendengar guru saya berkata, rasanya senang menggunakan kurikulum merdeka, katanya Iya. gitu. Kita mau belajar anak-anak lebih plong, lebih fresh, kita juga bisa melihat kemajuan mereka, tidak dikejar-kejar seperti dulu harus seperti ini, ini, gitu. Ya sih Bu, kalau di TK di target ya nggak sesuai sih Bu. Apalagi anak-anak ya, anak-anaknya masanya bermain nih. Misalnya kita target nih, oh ini anak-anak nanti habis lulus wajib bisa membaca. Nah itu jadi pertanyaan juga Bu. Itu memang apa ya? Kan ini rumor mungkin apa di realitanya kayak gitu kurang tahu nih. Anak-anak kan biasanya masuk SD katanya Bu ya. Katanya kalau masuk SD itu wajib bisa membaca. Terus sedangkan di TK ini nggak diwajibkan membaca. Apa memang seperti itu Bu atau gimana? Atau ada miskomunikasi gitu? Ya, sebenarnya gini. Di TK itu memang sudah dari dulu dari kurikulum yang dulu juga TK itu tidak ada calistung sebenarnya. Tidak ada untuk membaca, harus membaca keluar dari taman kanak bisa membaca itu tidak. Sebenarnya tidak seperti itu karena cuman kesalahan persepsi mungkin kita di daerah. Kemudian anak-anak di SD maunya mereka siap pakai ini dari PAUD siap pakai. Ya, harus jadi. Terus kemudian kami juga melihat oh ternyata begitu masuk SD gurunya ngajar juga oleh mereka 13 yang ke-13 dan kurikulum yang baru mereka menyodorkan buku paket suruh anak-anak belajar sendiri, anak-anak kan bingung padahal dia baru dari PAUD. Karena di PAUD kami tidak diharuskan untuk mengajar baca tulis, kami memang mengajarkan baca tulis tapi tidak sampai mereka harus bisa wajib ya. Yang penting mereka mengenal, mereka bisa, mereka tahu. Kadang-kadang mereka ada yang bisa membaca, kami juga mengajarkan membaca juga sebenarnya sambil bermain itu beberapa dua toko kata misalnya buku, tapi tidak sampai yang seperti pembelajaran lancar di SD. Berarti ada miskomunikasi mungkin ya. Ya mungkin seperti itu, mungkin ya untunglah sekarang di kurikulum Merdeka kita ada transisi PAUD ke SD itu ya. Iya. Apa itu maksudnya? Transisi PAUD ke SD itu kita bisa transisi anak-anak dari PAUD ini masuk ke SD ke kelas dasar karena kita kan kelas sekolah fondasi. Di situ kita ada kerjasama dengan guru-guru kelas rendah, bisa bertemu ya penjelasan bagaimana sebenarnya dari PAUD ke SD ini pembelajaran mereka apa. Jadi guru di kelas SD kelas rendah juga memahami pembelajaran yang di PLS ya PBD-nya dulu mereka memahami itu. Mungkin pembelajaran selama pengenalan kelas mereka bertahap-tahap dulu. Sekarang kan seperti itu, kalau kurikulum Merdeka maunya seperti itu, mengarah biar seperti itu sekarang. Kayak dulu ya. Ya, biar tidak seperti dulu lagi. Anak-anak begitu masuk SD aja udah takut. Kadang-kadang anak-anak TK saya udah bilang gini kalau dia mau, Bunda, saya tidak mau, nggak mau Bunda ke SD Bunda, aku di TK saja di TK. Karena di TK senang, dulunya tidak pernah melarang, kamu harus ini enggak terlalu dibimbing. Kalau di SD kan mereka traumanya seperti itu kayaknya ya. Mungkin waktu pas lihat abangnya atau kakaknya yang masuk SD. Itu. Sesuai nama Merdeka. Iya, Merdeka belajar sekarang ya. Iya, kebebasan untuk belajar. Bebas. Yang penting tujuannya sama. Mau lewat Batra, lewat mana, yang penting tujuannya ke pasar. Iya, kita merdeka belajar, anak-anak maksudnya bukan merdeka semerdeka mereka. Tetap ada tujuannya. Iya, betul. Cuman jalannya bisa milih mau lewat mana. Kalau misalnya lewat jalan sini rusak, mutar lagi nggak apa-apa, balik aja putar lagi. Berarti tujuannya sama. Pasar. Oh, gitu ya. Perbedaannya di situ ya. Ya, banyak sekali perbedaan. Tapi kadang-kadang ada juga guru yang merasa susah sekali pakai Merdeka Belajar. Mungkin ada juga seperti itu ya, berpikir karena memang guru juga dituntut harus belajar. Iya. Ya. Mungkin karena penyesuaian. Iya, harus penyesuaian. Dari baru. Gurunya harus kreatif, gurunya harus mencari ide-ide pembelajaran bagaimana lagi. Gurunya harus melihat, oh karakteristik anak saya seperti ini. Berarti gurunya harus cakep. Ya. Oh, gimana dia saya mengarahkan. Nah, itu susahnya sebenarnya juga di guru PAUD, bukan kita ngajar kayak dulu nyanyi-nyanyi. Sekarang gurunya harus kreatif, gurunya dituntut. Cari gimana caranya mengajarnya biar si anak ini senang gitu ya. Cuman lebih enaknya kita bisa milih gitu kan. Mana yang saya kayaknya si anak ini ngajarnya kayak gini nih biar dia lebih bisa mengerti kayak gitu ya. Karena ada hobi juga mau nyanyi ya.
ada hobi mau berkebun, ada hobi yang mau menari. Seperti anak murid saya itu ada yang suka menari. Kemudian saya melihat, oh dia suka menari. Kalau ada kegiatan-kegiatan saya tampilkan, saya salurkan bakatnya. Seperti itu. Itu enaknya Bu ya, mereka mengajar. Ya, itu enaknya sekarang. Kita diberi kebebasan. Anak-anak juga diberi kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide mereka, mengeluarkan bakat-bakat mereka seperti itu. Bebas berarti kalau Bebas. Nah, itu enaknya bagaimana? Kalau dulu Iki di Kita mana? harus duduk rapi. Iya. Berarti papan tulis. Sekarang anak-anak biarpun duduk rapi, tapi mereka walaupun bermain tapi sambil belajar. Dulu tegang. Iya, tegang. Dulu harus lipat. Apalagi zaman saya dulu Bu, pas tapi SD mungkin ya. Buku panjang udah dipukul. Sama, sudah dari TK. Nah, dari TK kan? Oh, dari TK. Kan kerapian kan. Belajar ya, kerapian dan kebersihan itu memang sudah ditanamkan dari TK. Cuman kalau sekarang memang ditanamkan cuman dengan cara yang lebih baik. Iya, betul. Sesuai diarahkan pelan-pelan. Dengan rasa cinta mereka dan juga karena kurikulum merdeka saya lihat juga anak-anak lebih mencintai gurunya. Mereka merasa dekat sama guru. Serasa kayak punya ibu sendiri. Gitu. Iya, betul. Itu pengalaman yang kami rasakan selama kami menjalankan kurikulum merdeka. Bisa mengajar. Kalau yang berkesan selama di TK? Oh. Ada kali ya? Enggak. Oh iya ada. Pertama masuk TK tuh saya dulu tuh kan cuman dulu kan TK nggak wajib. Nah, TK nggak wajib. Jadi masuk TK tuh cuma kalau nggak sah ya 3 bulan apa 6 bulan. Nah sama itu. Masuk TK pertama kali itu nangis. Ditinggal ya? Iya, tahu ditinggal kan langsung nih, ditinggal kan, nah, nangis. Terus ya namanya dulu ya masih ada pembulian, Jadi ya pembulian sesama ya. Tapi mungkin kategorinya mungkin kalau sekarang masih wajar. Kalau sekarang karena mungkin mereka mengajar atau kurikulum yang lebih maju ya Bu ya. Jadi kan guru-gurunya lebih perhatian. Kalau dulu itu akhirnya ngadu sama kakak di rumah, dijagain nih, ada wadi bodyguard dijagain gitu kalau dulu. Tapi sekarang anak-anak kayaknya senang ke sekolah itu malah kadang-kadang. Nah, kalau libur seperti ini kemarin saya sempat tanya anak-anak, nah ini mau libur gimana? Senang di rumah apa senang di sekolah? Bunda, kami senang di sekolah. Gitu. Ketemu teman-teman. Iya. Kadang-kadang anak-anak kalau di rumah juga suka sama ibunya aja kan di rumah tuh. Kalau sudah jam pulang, udah nggak mau pulang. Ayo nak pulang itu udah dijemput. Nah, mau Bunda, kami nggak mau pulang, kami mau di sekolah aja. Ya itu kan tandanya kan apa di sekolah nyaman. Gitu. Iya, karena mereka merasa nyaman di sekolah, tidak membosankan untuk mereka. Rasanya mereka itu kepingin belajar terus seperti itu. Pengetahuannya tinggi. Iya. Nah itu apa nih diterapkan di semua PAUD di Kota Waring Timur juga nggak Bu? Apa maksudnya teknik yang tips dan triknya itu? Buat belajar kan belajar. Ya di Parenggen kan khususnya Parenggen ya. Di Parenggen kan ada komunitasnya juga ya untuk buat apa nggak ada Bu? Kalau di Parenggen kami ada kegiatan komunitas IKG, kemudian IKIPIKAI dan Himpodi. Kami juga KKTK di situ sering juga kami menganjurkan untuk ayo kita mencoba untuk kurikulum merdeka karena memang arahan pemerintah kan sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka. Tapi banyak juga yang masih belum berani untuk menggunakan kurikulum merdeka. Mereka masih belajar katanya. Ya, masih tahap belajar. Kalau kami kemarin kebetulan ada IKM itu kemarin, IKM untuk kurikulum merdeka belajar pertama kali diluncurkan, kita buka aplikasi itu kemarin. Saya berani mengambil berani berubah sendiri, belajar sendiri, belajar mencoba untuk kurikulum mereka, yuk kita coba sampai akhirnya saya mengikuti tes untuk sekolah penggerak. Nah di situ kalau sekolah penggerak kan harus menggunakan kurikulum merdeka. Jadi saya menjalankannya sudah nyaman karena saya sudah menjalankan sebelumnya sambil belajar. Intinya kan kita mau berubah. Iya, tadi makanya berani berubah untuk hidup yang lebih baik. Iya, untuk sekolah yang lebih baik. Ada bukunya Bu. Tapi itu harus berani. Soalnya kalau kita nggak berani berubah ambil langkah. Iya, ngambil langkah nggak bisa. Berarti sempat ini apa sekarang masuk di sekolah penggerak ya Bu ya? Iya betul, sekarang kami masuk ke sekolah penggerak, sudah berjalan selama 1 tahun ini. 1 tahun ini ya. Itu ada pengalaman ya Bu di sana atau bisa cerita sedikit nggak tentang sekolah penggerak tuh apa sih sekolah penggerak gitu loh Bu? Sekolah penggerak itu
Oh, sebenarnya kita bisa menggerakkan orang lain ya, tergerak dan menggerakkan. Kami selama merasa jadi sekolah penggerak, kami banyak terbantukan juga. Kami juga banyak belajar, bukan saya sendiri, guru-guru saya, karena kami juga ada komunitas belajar di dalam sekolah kami. Ada komunitas belajar Ya, ya. membentuk komunitas belajar. Itu kami laksanakan 1 bulan sekali, tapi kami melaksanakan komunitas belajar itu 1 minggu sekali, setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu kami bersama-sama kumpul, membahas masalah anak-anak kemarin bagaimana, kemudian ke depan seminggu ke depannya lagi bagaimana apa pembelajaran yang akan kami berikan untuk anak-anak. Kami sama-sama menyusun RPPH lagi. RPPH mingguannya seperti ini, nanti RPP hariannya seperti ini. Ya, Jadi kami saling berembuk. Tersusun Terstruktur. rapi, Iya, terstruktur betul. benar, terstruktur. Jadi dari pihak sekolah dengan anak murid merasa dekat, kepala sekolah dengan guru-guru juga merasa dekat. Oh, Ya, kita akan saling terbuka, saling mengungkapkan berarti apa yang diajarkan di sekolah penggerak tuh tentang ini ya Bu ya, tentang cara berkembang gitu ya Bu ya, iya, cara berkembang. cara kita berkembang untuk sekolah, bagaimana sekolah kita bisa maju, bagaimana kita mengajarkan anak-anak di sekolah, pendidikan apa, terus manajemen sekolah juga diajarkan semua di situ. Di sekolah penggerak ya. Iya. Itu berarti diharuskan ngajarkan ke sekolah lain atau gimana Bu? Nantinya kita akan pengimbasan untuk Pengimbasan. sekolah-sekolah lain ya, supaya mereka juga bisa menggunakan kurikulum mereka seperti apa yang sudah kita lakukan. Gitu. Bisa dicontoh gitu. Iya, ya seperti itu. Karena nanti kita harus bisa berani belajar sendiri, membuat kurikulum sendiri, seperti itu seharusnya. Jadi kita tidak terpaku oleh kurikulum yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dulu kan kita udah Ya, disuruh pemerintah kurikulum sudah ini harus gini. Iya. Semua harus A gitu. Sedangkan kan tempat kita beda-beda nih. Nah, Apa sama Parangin kan beda beda. kan. Ya, oleh itu makanya kita disuruh belajar menyusun kurikulum sendiri sesuai dengan karakteristik sekolah kita, lingkungan kita, dan peserta didik kita. Itu. Biar lebih kreatif. Iya. Sama lebih terarah ya. Dia sesuai dengan wilayah masing-masing. Jangan sampai contoh nih ibaratnya orang di Jakarta kan mereka nggak mungkin ibaratnya nyuruh nebang sawit kan, misalnya nggak ada sawit nih gitu kan. Jadi kan kita sini pengenalannya, iya. Bisa di Jakarta nih mereka bukan di perkebunan, kita kan perkebunan nih. Anak-anaknya kan tahu nih, oh ini ular nggak boleh dideketin. Sedangkan kalau di Jakarta mungkin nggak seperti itu kan penanganannya gimana apa-apa gitu. Ya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi peran pemerintah saya kira bagus seperti itu, karena memang di desa dengan di kota kan berbeda. Beda, jauh. Lagian pemerintah juga menganjurkan media yang kita gunakan tidak mesti harus kita beli. Media apa yang ada di alam sekitar kita bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Apalagi kalau kayak di PAUD ya Bu ya. Iya. Anak-anak kan masih kenal pohon. Pengetahuannya juga tinggi ya. Iya, kemarin kayak kemarin kan ketika Melati ke PKBM lihat pendidikan luar belajar di luar kelas. Berarti itu masuk kategori di ini ya Bu ya, di sekolah penggerak juga ya Bu ya. Sebenarnya tidak untuk sekolah penggerak juga ya Pak ya. Kalau mau menjalankan kurikulum Merdeka itu tidak harus dia menjadi sekolah penggerak, tidak. Tapi tergantung sekolah itu kalau dia sudah menjalankan kurikulum Merdeka ya pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum yang sudah mereka susun itu yang mereka laksanakan seperti itu. Kebetulan kami kemarin karena sekolah penggerak ya kami melaksanakan selama 3 tahun karena kami dibina, dibimbing, jadi pembimbingan itu yang kami laksanakan sementara ini. Jadi untuk teman-teman guru-guru PAUD yang lain kalau mereka melaksanakan kurikulum Merdeka ya tidak perlu harus menjadi sekolah penggerak. Belajar sendiri bagaimana melihat apa sih sekolah penggerak itu. Bukan maksudnya bukan sekolah penggerak, apa sih mereka belajar itu, bagaimana pengajaran yang akan terjadi. Nah, yang bagusnya gimana ya? Iya, seperti itu sebenarnya. Tidak mesti harus menjadi sekolah penggerak juga tidak, tapi gurunya harus mencari informasi yang lebih banyak belajar lagi. Oh, ada PMM. Iya, sekarang aplikasi kami PMM. PMM kan PMM-nya? Udah dapat sertifikatnya. Ini ada PMM. Nanti kalau masuk. Berarti KBM udah banyak ya sertifikatnya. Iya, Bu Yuli bilang udah banyak PKBM didapat. Nah, sama ini kalau di PKBM ini seperti yang tadi PAUD Melati lakukan. Nah, kunjungan ke PKBM itu terbuka Bu untuk semua. Namanya kita sekolah masyarakat. Jadi kami itu terbuka untuk semua masyarakat yang mau belajar. Nah, jadi kami sediakan kalau misalnya ada usulan atau apa-apa ke PKBM nanti kami usahakan semaksimal mungkin sediakan. Itu biar kita nggak jauh gitu loh Bu. Kami kemarin juga
rasa terbantu karena memang pembelajaran kami kan bukan belajar di dalam kelas aja nih, pembelajaran di luar kelas. Tapi saya paling senang ngelihat anak-anak KB kami. Anak KB kan masih kecil-kecil tuh, ada yang 3 tahun, 2 tahun diajak sama bu gurunya jalan. Paling sering ke PKBM ya Pak ya. Mereka kalau sudah kesini kelihatannya pulang tuh wah senangnya, semangat ya anak-anak. Jadi paling senang, untung ada PKBM dekat sekolah juga, tidak terlalu jauh. Jadi tidak terlalu makan dana banyak. Betul. Kami juga untuk menyusun untuk P5-nya bisa kami larinya untuk memotivasi anak-anak. Namanya anak-anak TK itu bukan anak-anak TK sembarangan loh sebenarnya. Mereka wah untuk apa kita bawa ke situ untuk melihat, mereka juga belum bisa tidak seperti itu. Mereka datang ke situ, mereka merasa tergerak nih. Seperti kemarin ya Pak ya. Mereka ngelihat padahal di dalam mereka benar ternyata bertanam itu seperti ini. Siapa tahu nanti mereka setelah keluar dari sini ya bakat mereka untuk bertanam, jadi petani yang sukses. Kita nggak tahu ke depannya. Ikan, lobster. Untung mereka kemarin nggak terlalu itu ya Pak ya, karena kita sudah ada aturan main ya. Nah itu. Anak tidak boleh. Fungsinya dari PAUD itu, jadi mereka tuh bisa ke tempat orang tapi terorganisir gitu. Jadi apa ya, bukan dikekang, cuma mereka udah tahu nih batasan-batasannya. Iya. Karena masih anak-anak loh. Kita buat aturan main sebenarnya. Setiap permainan juga seperti itu Pak. Kami sebelum bermain kita beli kesepakatan kelas dulu. Namanya ada kesepakatan kelas. Iya, kesepakatan. Anak-anak, hari ini kita mau bermain. Tapi kita pakai janji dulu ya. Anak-anak kalau bermain tidak boleh berebutan, tidak boleh ini, harus bermain bersama. Setuju? Setuju Bu Guru. Kalau udah setuju baru kita keluarkan. Tapi setelah bermain juga mainan dikumpulkan kembali. Seperti itu. Buat kesepakatan dulu. Kalau kami mau jalan juga seperti itu biasanya. Kita mau keluar nih anak-anak, yuk kita berkunjung. Tapi peraturannya, sepakatannya seperti ini. Tempat orang kita tidak boleh seperti ini ya nak. Kalau bukan kita melarang, kalau tempat orang kita harus jadi anak yang baik. Kalau tanaman orang tidak boleh diganggu, tidak boleh dicabut. Anak-anak boleh bebas bertanya. Jadi terorganisir. Dan itu sebenarnya bagus ya Bu ya, untuk dicontoh dari PAUD-PAUD lain gitu. Bagus. Kemarin kami sempat ditanya Pak, mereka kan nanya, Ibu Bunda, saya lihat saya suka posting tuh, postingan Bunda nih kunjungan kemana? Saya bilang saya kunjungan ke PKBM sini, kelompok belajar yang dekat sekolah kita, tidak terlalu jauh, PKBM Sinatualan. Di situ kebetulan banyak ada tanaman-tanaman, saya bilang ada tanaman ikan-ikan juga, budidaya ikan, lobster, anak-anak bisa lihat. Nah, terus mereka tanya, Bunda, boleh enggak kami ke situ? Katanya. Saya bilang, selama kegiatan ini PKBM mempersilahkan siapa saja yang mau ke situ. Mungkin untuk yang ke depan mereka masih bertanya, mereka yang kebetulan dari Tran kemarin. Belum tahu Bu. Masih agak ragu. Nah, jadi kan dengan gini itu sudah ngomong Bu, bahwa PKBM itu sebenarnya untuk semua. Tidak maksudnya tidak terkhusus misalnya ini khusus ini cuma karena musimnya akrab PKBM nih. Enggak. Itu PKBM itu sekolah masyarakat, jadi semua terbuka untuk semua. Walaupun ibaratnya dia nggak bersekolah di PKBM juga tetap bisa ke PKBM seperti itu. Dari PKBM juga banyak ilmu yang bisa disusun Bu Gurunya, bisa menyusun P5-nya dapat di sini banyak. Bisa. Iya. Nah, ini mau tanya-tanya masalah P5 di PAUD ya Bu ya. Di PAUD kita kan P5 kita kan berbeda Bu. Antara PKBM dengan PAUD kan beda nih. Ada nggak Bu batasan di PAUD tentang P5? Misalnya ini sesuatu yang membahayakan untuk anak dan ini nggak boleh dilakukan. Ada nggak Bu batasannya? Sebenarnya ada. Kita tinggal ada. Kita harus menyusun melihat sesuai dengan usia kan. Anak-anak PAUD ya, kalau untuk P5 kalau kelihatannya membahayakan tuh anak-anak ya kita tidak bisa mengambil untuk kegiatan P5 itu. Karena memang namanya anak-anak PAUD kan masih usia-usia bermain. Usia kita kadang-kadang lengah sedikit, kalau misalnya membahayakan otomatis kita kan tidak bisa. Nah, jadi kalau untuk PAUD itu P5 itu tidak mesti menghasilkan sesuatu produk hasil. Sebenarnya tidak seperti itu untuk P5. P5 itu bisa diambil dari bermacam-macam kegiatan yang ada di kegiatan sekolah. Misalnya kegiatan ibadah, terus kegiatan mereka bermain segala macam untuk memang akhirnya menghasilkan sesuatu, tetapi sesuai itu disesuaikan dengan usia-usia mereka. Ya. Misalnya kita ngambil P5 anak-anak hari ini, gimana ya saya mau bikin P5 anak-anak ini buat sesuatu dari melipat kertas atau apa, itu juga bisa jadi P5. Bisa. Akhirnya mereka kan dari melipat kertas bisa membentuk segala
macam-macam. Macam-macam. Ya kita kan nggak tahu, namanya anak-anak punya kreatif yang lebih Mm-mm. dari kita. Nah hal itu nanti bisa kita pamerkan, kita itu bisa menjadi untuk kegiatan proyek mereka bisa. Intinya jangan membahayakan anaknya ya, Bu. Iya betul, yang tidak berbahaya Minum untuk dulu, Bu. anak-anak. Minum Oke, dulu. silahkan. Yang tidak berbahaya untuk anak-anak. Kemarin kami juga sempat ada kebetulan Zoom menjelaskan bagaimana untuk kegiatan proyek 5 itu dijelaskan tidak harus menghasilkan barang produk. Itu yang kita harus dipahami untuk Ya. PAUD. Apalagi untuk PAUD kan, PAUD nih maksudnya ini kan anak-anak, Bu, maksud saya tuh ini anak-anak nih. Beda kalau misalnya apa ya yang SMP, SMA atau maksudnya kayak kami PKBM nih kan beda nih. Kan kalau yang sudah dewasa nih kan lebih paham, Bu. Misalnya oh ini berbahaya nih, sedangkan anak-anak kan belum mengerti, Bu. Iya. Nah, gitu. Eh, berarti tetap ada batasannya harusnya, Bu, yang harus dipahami oleh Ada. pendidiknya, Bu. Iya, harus jeli melihat ke situ. Misal kalau kita kayak PKBM kan mereka bisa berkebun nih menghasilkan Ya, seperti benar. yang kita lihat itu. Benar-benar. Anak PAUD juga bisa sebenarnya Iya. kalau mau berkebun, cuman mereka berkebun sesuai kehendak mereka. Kita Iya. sediakan polybagnya, kita siapkan Media media-medianya, mereka menanam terserah mereka mau menanam apa, kemudian mereka belajar merawat, hal-hal seperti itu Iya, aja. jangan misalnya anak TK disuruh Nyangkul. nebas lahan, nyangkul. Iya, kan kalau kayak berbahaya kan. ya SMP, SMA kan SMK kan seperti gitu. itu. Dari awalnya harus seperti itu kan, dari Iya. awal pembuatan seperti ini seperti ini. Nah, jadi harus disesuaikan kan, Bu. Iya betul, harus Masa disesuaikan. anak-anak bisa disuruh menggoreng pisang, nah kan nggak berbahaya maksudnya untuk anak-anaknya. Ya, walaupun yang mengerjakan sebenarnya orang tuanya, tapi tetap itu adalah hal yang sangat berbahaya Ya, karena kita betul. tidak tahu anak-anak kan sambil bermain. Benar. Lagian kan untuk mungkin target pemerintah itu P5 tuh untuk peserta didiknya ya, Bu ya, untuk anaknya gitu, bukan untuk orang tuanya. Berarti bukan harus untuk orang tua sebagai pendamping. benar untuk pendamping, yang melakukan tetap anak-anaknya. Jadi kita sebagai pendidik harus paham gitu ya, Bu ya. Iya, harus mengerti Paham itu. mana yang berbahaya, mana yang enggak seperti itu. Saya dulu juga berpikir suka membaca juga ini, suka melihat di media-media karena memang kebanyakan di media-media itu yang diposting anak-anak SMP, SMA, SD Benar, kan. iya. P5 mereka itu semua menghasilkan produk yang wah mereka harus jualan goreng hasil ini bikin jadi ini. Karena saya juga terus kalau anak saya TK gimana seperti ini. Terus saya pelajari terus, belajar terus, ternyata saya mencoba kemarin menyusun P5 saya pertama. Saya susun menggunakan Aku Cinta Indonesia. Ya, kemudian pas hari momennya 17 Agustus, dari situ saya mencoba dari hari pertama, anak-anak dikenalkan dulu Indonesia seperti ini. Kemudian anak-anak kami ajak, ayo kita lomba menyanyi, gitu. Kemudian bersama-sama orang tua berkolaborasi membuat hiasan-hiasan untuk kegiatan karnaval. Iya, kemudian kami ikut karnaval, puncaknya kami di karnaval itu. Anak-anak mengeluarkan hasil-hasil karya mereka pakai baju-baju ya bersama orang tua itu. Itu kategori masuk P5 ya? Bisa masuk P5. Kemarin saya udah menguploadkan itu P5 saya yang saya kerjakan untuk kurikulum untuk sekolah penggerak saya tampilkan yang itu. Iya, berarti nah itu maksudnya banyak hal sebenarnya, Bu ya, yang tidak berbahaya untuk anak itu bisa masuk di P5 gitu ya, Bu ya. P5 itu banyak kategori P5. P5 hari-hari yang bisa kerjakan di sekolah juga bisa ada P5. Ya. Tapi ada juga P5 proyek yang besar yang kita kerjakan. Jadi per semester. Apa, Bu, kalau di TK Melati yang PAUD Melati ya? Apa itu, Bu, yang sekarang proyek yang mau dikerjakan? Untuk proyek kedepannya kami sudah menyusun untuk semester berikut ini. Kami kemarin sudah mulai kami sudah awal ya Pak ya, sudah berkunjung ke kebun di sini. Kemarin kami sudah berembuk juga, kami sudah mempersiapkan sama guru bagaimana kalau P5 kita nanti kita akan berkebun. Gitu ya, kami akan berkebun nanti. Dengan berkebun, anak-anak kami kenalkan lagi, kami akan berkunjung lagi ke PKBM lagi ya. Terbuka terus kalau nanti mereka akan belajar otomatis dengan cara berkebun, mereka nanti juga berpikir dengan orang tuanya kan banyak itu petani sawit. Benar. Otomatis nanti dia akan keluar ide-ide mereka nanti kalau kebun sawit itu, otomatis di rumah juga ada komunikasi untuk orang tua. Ya. Maksudnya itu kan kita tetap ada capaian ya, Bu. Capaian yang kita capai itu yang bagaimana? Oh, nggak rugi masukin anaknya ke kelompok bermain situ. Gitu. Gitu. Banyak anak kelompok bermain 4 kami itu tidak di dalam kelas, mereka banyak di luar. Mereka sering bermain di luar untuk kelompok bermain karena sesuai dengan usia masing-masing. Belajar sambil banyak bermain.
Sekarang di TK Melati rentan usia yang paling banyak di KB-nya usia berapa, Bu? KB itu kemarin ada malah usia yang 2 tahun, kepingin kami tidak masih terlalu kecil. Ada juga sih yang 2 tahun tapi kena udah mandiri, diterima juga, gurunya juga mau karena anak bisa mandiri sendiri. Kadang-kadang ada juga usia yang 3 tahun masih belum bisa mandiri sekali kan Pak. Kadang-kadang ada juga orang tua berpikiran masukin aja ke KB biar kita juga dia untuk nitip anak gitu maksudnya. Beda, ya, kan, tidak seperti itu. KB ya KB, TPA ya. Iya, TPA ya TPA. Itu dua hal yang berbeda. Cuman kadang-kadang mungkin karena kita belum ada TPA di sini ya Pak. Iya, jadi mereka taruh aja di sini. Gitu. Terakhir Bu, pesannya Bu untuk seluruh guru-guru atau pengajar-pengajar lah yang pendidik PAUD anak usia dini, apa Bu pesannya Bu yang bisa disampaikan? Oke, untuk guru-guru pendidik PAUD jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah lelah untuk memberikan pelajaran untuk anak-anak. Walaupun usia kita sudah seperti saya sendiri sekarang usia udah 56 tahun. Tapi enggak Bu, masih muda Bu, masih kayak dulu aja Pak. Enggak berubah. Kok tahu seperti dulu? Karena dulu dari TK ya. Iya, kan sering ketemu ya. Jadi temennya anak sampai temennya si Raja. Oh, iya. Anak saya pernah ngomong seperti ini loh Pak. Si Raja ini. Dia kan ngajar sekolah belajar sama saya di sekolah. Kalau di rumah saya memberikan pembelajaran untuk dia belajar. Ayo nak belajar. Apa jawaban si Raja? Mama ini kalau ngajar di sekolah sama anak-anak sayang. Tapi kalau di rumah sama anaknya ngajarin mama tuh marah-marah gitu. Seperti itu. Saya berharap kita jangan pernah lelah untuk belajar dan terus belajar. Karena kita sebagai seorang guru dituntut untuk memberikan pembelajaran untuk anak-anak itu zaman kan semakin berubah. Kita juga harus bisa berubah. Iya, walaupun kita sudah tua, kita sudah usia, tapi bagaimana kita mengikuti zaman. Apalagi sekarang semuanya era digital, digitalisasi. Kita tidak kadang-kadang mungkin karena merasa usia udah lansia kita tidak bisa menggunakan media-media digital, tapi bagaimana caranya kita belajar. Menyesuaikan ya. Kita tidak bisa mengoperasikan tapi kita tetap belajar. Kita kan masih bisa membaca. Nah, bacalah rajin-rajin. Ayo ibu-ibu kita banyak ilmu yang didapat dari PMM. Kalau kita rajin-rajin buka PMM ya di situ kita bisa belajar untuk kurikulum-kurikulum yang diberikan sekarang. Apa itu kurikulum merdeka? Semuanya ada di situ pembelajaran. Jadi apa kita tidak perlu bingung-bingung. Gunakanlah PMM ya. Saya juga walaupun seperti dia kadang-kadang nggak punya waktu, terlalu banyak waktu, tapi saya akan menyempatkan waktu. Pagi-pagi saya membuka. Selama libur ini saya membuka dapat 2 modul yang bisa saya selesaikan. Pagi-pagi subuh. Lagi ngapain? Bilang kalau lagi belajar Pak. Saya bilang. Wah senengnya begitu. Apalagi ketika kita mudah membaca, mengerjakan post-test itu. Ternyata langsung selesai, jempol luar biasa. Wah rasanya senang sekali. Itu yang bisa kami harapkan. Kita tetap semangat sebagai seorang guru walaupun kita belum dianggap P3K, tetapi kita belajar, tetap memberikan semangat untuk anak-anak supaya anak-anak lebih maju. Oke. Terima kasih Bu untuk atas waktunya. Mari kita ketemu di podcast selanjutnya. Situa bicara.